Masih di dialog pagi dengan tema horor macet saat mudik, namun sebelum ke Ibu Ellen Tangkudung, kita pantau dulu arus mudik di Brebes, Jawa Tengah. Di sana sudah ada rekan Tezar Aditya dan juru kamera Indar Mawan serta pilot drone Muhasin Jalal. Tezar, seperti apa kondisi di tempat Anda berada saat ini? Saat ini saya berada di Simpang Brebes. Ini merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang melaju dari jalur Pantura dan juga kendaraan yang baru saja keluar dari gerbang tol Brebes Timur, di mana memang hingga saat ini kondisinya masih padat, cenderung macet. Untuk dari arah Pantura juga kami pantau masih padat, cenderung macet juga. Begitu juga dari sini, dari kendaraan yang keluar gerbang tol Brebes Timur juga masih terpantau. Antrian kendaraan ini masih sangat panjang ke belakang, namun memang bisa dikatakan bahwa kondisi ini sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan H-4 bahkan H-2 kemarin, di mana memang jika kita bandingkan kemarin kemacetan bahkan terjadi sebelum antrian exit tol Brebes Timur mencapai belasan kilometer, dan kemarin juga jika kita bandingkan memang kemarin di jalur Pantura ini kemacetan bahkan ini mengular hingga perbatasan antara Brebes dan juga Cirebon. Ini bisa dibayangkan juga, Rudi, bagaimana luar biasanya arus mudik tahun ini. Dan Rudi, memang meskipun saat ini dikabarkan bahwa exit tol Brebes Timur ini sudah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, namun ini kemacetan nampaknya berpindah ke ruas exit tol Pejagan, di mana memang banyaknya pemberitaan mengenai bagaimana luar biasanya macet di dalam ruas tol Pejagan Brebes Timur ini, menyebabkan banyaknya kendaraan yang memilih untuk keluar di pintu tol Pejagan. Ini sekitar beberapa puluh meter dari sini, ada sekitar 20 meter dari sini. Ini untuk mengambil jalur alternatif lain. Ini yang menyebabkan juga kemacetan nampaknya berpindah ke ruas tol Pejagan karena banyaknya kendaraan yang takut akan macetnya di pintu tol Brebes Timur ini. Rudi. Ya, Tezar, maaf, saya lihat di belakang Anda ini kendaraan berhenti. Apakah ini karena lampu merah atau sebetulnya memang kemacetan itu yang terjadi saat ini? Rudi, jika Rudi melihat di belakang saya ini nampaknya berhenti, ini merupakan karena sistem buka tutup yang masih diberlakukan hingga saat ini, Rudi. Jadi memang persimpangan ini bisa saya sedikit gambarkan bahwa persimpangan Brebes ini hanya memiliki 2 lajur, Rudi. Dan sedangkan volume kendaraan dari Pantura ini sangat besar. Begitu juga dari kendaraan yang keluar exit Brebes Timur, di mana memang ini mengharuskan pihak kepolisian dan juga dibantu dengan pihak TNI memberlakukan sistem buka tutup agar kemudian dapat berjalan lancar ke arah Tegal dan juga kota-kota di Jawa Tengah untuk meneruskan ke Jawa Timur. Memang jika kita bayangkan, memang salah satu kepadatan ini merupakan titik paling padat pada saat arus mudik tahun ini, karena titik terakhir tol Trans Jawa ini berada di pintu tol Brebes Timur ini. Kemudian juga ini bersinggungan langsung dengan titik Pantura, di mana ini juga masih menjadi salah satu pilihan dari masyarakat meskipun sudah ada tol hingga ke Trans Jawa ini. Begitu, Rudi. Tadi saya menangkap sedikit penyebab kemacetannya itu karena memang volume kendaraan yang banyak. Apakah hanya itu saja yang menjadi pemicu kemacetan panjang di sekitar tol Brebes Timur ini, atau sebetulnya ada informasi lain? Ya, tentu saja, Rudi, bukan hanya akibat banyaknya volume kendaraan, banyak sekali faktor-faktor lain ini penyebab macetnya jalur ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tentunya selain dari banyaknya volume kendaraan yang sudah tidak tertampung lagi oleh ini ruas jalan, karena memang kita mengatakan bahwa tol Pejagan Brebes Timur ini memiliki ruas jalan yang terbilang lebih sempit jika kita bandingkan dengan ruas tol yang ada di Jakarta tentunya. Dan ini juga menyebabkan volume kendaraan yang bertumpuk, ini menyebabkan kemacetan. Kemudian juga selain itu adanya transaksi di depan gerbang tol juga menyebabkan kemacetan. Kemudian juga adanya satu buah rest area, ini SPBU 252, ini menyebabkan semua kendaraan yang ingin berhenti mengisi bahan bakar ataupun ke toilet ini harus secara bergantian antri, dan bahkan dikatakan juga ini antrian bisa hingga berkilo-kilometer untuk dapat masuk ke wilayah rest area. Kemudian juga biasanya antrian ini juga memakan
satu lajur kendaraan. Tentunya jika lajur sudah sempit, kemudian ini juga ada antrian ke rest area, ini juga akan memperparah kemacetan di dalam tol. Kemudian Rudi, selain itu juga terdapat bottleneck di dalam ruas tol Pejagan Brebes Timur ini. Selain itu, Rudi, jika kita membicarakan tentang bagaimana arus lalu lintas di Pantura, ini juga tidak kalah banyak penyebab kemacetannya. Dari mulai adanya pasar tumpah, kemudian juga adanya perlintasan kereta api sebidang, kemudian juga SPBU ini, Rudi, yang menjadi salah satu titik paling faktor yang paling berkontribusi dalam kemacetan di Pantura ini. Ada beberapa buah SPBU untuk menuju ke arah Tegal di sini, dan pengalaman saya melewati Pantura ini, Rudi, dari misalnya ada 3 ruas jalan, ini biasanya antrian SPBU yang tidak teratur ini memakan hingga 2 ruas jalan. Bisa dibayangkan hanya 1 ruas jalan yang tersisa untuk mereka yang berjalan ke arah Jawa Tengah. Dan ini juga memang saat ini sudah mulai diatur untuk masuk ke dalam SPBU, yakni pemasangan kon. Jadi 501 lajur dari SPBU ini diperuntukkan untuk antrian ke dalam SPBU. Begitu, Rudi. Tezar, Anda dari Jakarta sampai ke Simpang Brebes di tempat Anda berada saat ini Anda menempuh jalur ini berapa lama? Ya, Rudi, bisa saya ceritakan sedikit bahwa ketika saya dari Jakarta menuju Cirebon, ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Ini juga saya melewati perlintasan Cipali, kemudian keluar di Cirebon. Ini dengan waktu yang cukup singkat, memakan waktu 3 hingga 4 jam saja untuk sampai ke Cirebon. Nah, ketika Cirebon saya mencoba untuk keluar dan menuju ini melewati jalur Pantura. Dari Cirebon ke Brebes, ke Simpangan Brebes ini, Rudi, saya membutuhkan waktu 24 jam. Saya berangkat dari jam 8 malam pada H-3 sampai H-4 maksud kami, sampai di sini tepat jam 19.40 pada H-3. Jadi hampir 24 jam saya menghabiskan waktu di jalanan untuk dapat menembus Cirebon ke Brebes yang jaraknya memang hanya sekitar 80-an kilometer saja, Rudi. Ini luar biasa sekali, memang kita bayangkan bagaimana arus mudik di tahun 2016 ini kemacetannya, Rudi. Bisa ngebayangkan betapa lelahnya perjalanan Anda, Tezar, dan juga para pemudik lainnya. Selamat bertugas kembali, Tezar Aditya dan kawan-kawan. Semoga tetap fit dalam menjalankan tugas. Terima kasih banyak, Tezar. Laporan langsung, Bu Ellen. Saya nggak bisa ngebayangin 80 km itu 24 jam. Itu kalau saya naik mobil biasanya 80 km, kalau lihat speedometer itu paling 1 jam itu sebetulnya. 80 km per jam. 3 km per jam. Itu hanya 3 km. Itu 3 km mungkin lebih cepat saya lari mungkin. Oh iya, bisa 5 km per jam. Bisa 5 km per jam gitu. Apa yang pertama kali ada di benak Bu Ellen ketika mendengar laporan itu? Ya, ketika membaca horor macet saat mudik, ya itu saya setuju. Itu jadi horor di situ. Iya. Karena ada di perjalanan yang mungkin orang Jakarta sudah biasa dengan macet ya, tetapi kan tidak sepanjang itu dan tidak selama itu, sehingga ya jadi horor. Belum harus ke rest area, tidak ada di situ, masih jauh, masih lama, bukan soal jauh, lama. Warga Jakarta ketika macet di Jakarta aja sudah stres sebetulnya. Ya. Ini stresnya, liburannya stres lagi. Gitu. Lebih stres lagi sebetulnya ketika mereka melakukan mudik ini. Betul. Jadi itu memang ya horor lah buat arus mudik saat ini. Apa yang harus dilakukan menurut Bu Ellen? Ya, sebenarnya yaitu macet itu harus diantisipasi sebelumnya. Mengurai kemacetan yang sudah macet itu memang lebih susah dan lebih lama. Apalagi volume kendaraannya datang terus. Kan belum selesai nih. Jadi kalau dilihat sampai pagi ini pun di Pantura masih ada masalah. Dan kemudian ada pengalihan lewat Pejagan pun itu ternyata volumenya masih tinggi, berarti kan masih datang. Itunya masih datang, kendaraan yang masih datang. Jadi memang petugas di lapangan dan petugas di command center atau di NTMC itu harus bisa dibantu oleh mereka yang bisa menghitung dengan baik bagaimana cara menguraikannya atau mengantisipasinya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat tadi laporan dari Tezar di lapangan, ada beberapa hal penyebab. Pertama, memang jalurnya lebih sempit di jalur keluar itu. Terus kedua adalah ada pasar tumpah. Ini kan sesuatu yang harusnya bisa dihindari. Terus ada kalau kereta lintasan kereta api sebidang, ya itu memang karena banyak pemudik juga yang menggunakan kereta api. Terus SPBU ada yang sampai antriannya itu sampai 2 ruas jalan gitu. Terpakai. Terpakai. Ini kan ya
apa namanya, bukan hanya jalannya yang apa namanya, bukan hanya volume kendaraan, tapi memang fasilitas-fasilitas yang lainnya juga memang Ya, memang kurang memadai. dengan volume kendaraan tinggi, dengan waktu yang cukup ya untuk pulang ini mereka paling cuma 3-4 hari ini, itu membuat ada hal yang menjadi khusus ya. Ya. Artinya antrian di SPBU kenapa panjang? Tidak bisa dilarang kalau mereka sudah macet, Ya. kemudian habis bensinnya. Artinya gini, kan harus mestinya ada informasi dulu lebih awal nggak sebelum Betul. mereka lewat sana bahwa di sana itu macetnya luar biasa. Anda lebih baik menggunakan jalur selatan misalnya seperti itu, supaya kemacetan yang terjadi tidak akan Ya. seperti yang sudah dialami oleh kawan-kawan. Sebenarnya informasi itu harus lebih sering diberikan, tetapi masyarakat sendiri yang menggunakan mobil Ya. harusnya bisa mencari informasi juga lewat aplikasi-aplikasi Oke. yang sudah bisa dibaca, dilihat di smartphone. Tapi mungkin tadi saya katakan sensasi lewat jalan tol itu masih lebih besar, Ya. sehingga ketika di Cirebon pasti sudah dilihat lah. Ini merah sensasi yang nggak semua. akan pernah mereka lupakan gitu dengan naik mobil hanya 3 km per jam. Iya. Bu Ellen, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon, kita coba angkat dulu. Pak Yosef dari Tanjung Priok, selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi, Pak. Silakan. Saya sih mau coba-coba ikut nimbrung aja nih. Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat di TV segala macam kemacetan ini, sepeda motor orang, wah tambah banyak kendaraan, tambah banyak kendaraan. Pertanyaan saya sederhana, motornya atau mobilnya bisa jalan sendiri nggak? Iya, bisa jalan sendiri nggak? Enggak kan? Ah, itu pasti manusianya yang tambah banyak, bukan motornya atau ini. Makanya jangan sekali-sekali mengabaikan yang namanya keluarga berencana. Semua negara maju di dunia ini pasti penduduknya dikendalikan. Oke. Selama itu dikendalikan, jangan pernah mimpi. Oke. Iya nggak? Coba deh. Pertanyaannya kan sederhana. Kita langsung ke akar Motornya bisa jalan permasalahannya ya sendiri Pak Yosef nggak? ya. Iya. Oke. Baik Pak Yosef, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Menarik sekali. Ini langsung Pak Yosef itu menukik ke akar permasalahannya langsung ke manusianya. Iya betul memang. Manusianya memang bertambah banyak. Manusia bertambah banyak, kendaraan juga akan terus bertambah banyak. Bertambah banyak, tapi memang daya tarik Jakarta atau Jabodetabek Ya. itu lebih sangat kuat. Ya. Jadi sebenarnya kalau itu terbagi di Kalimantan kan banyak yang masih kosong. Di Papua, di Ya. pulau-pulau lain masih banyak yang sangat kosong. Ya, ini Jadi kalau memang Jakarta ini Ya. menjadi sumber dari ekonomi Ya. yang paling banyak beredar uang di sini. Ya, kalau di sosiologi itu ada teorinya kurang lebih Jakarta itu seperti lampu dan banyak raron yang pengen mendekati lampunya. Iya, betul. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.